Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala murjawatin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa iman wa kafa bima minima. Sob, ini ada salah satu sahabat saya, sahabat RSC, sekalian udah gabung dengan WA grup RSC pendampingannya. Namanya Pak Eko, seorang pengusaha di Surabaya. Dia tuh bingung karena rumahnya sekarang ini, dulu dia ada hutang sekitar 2,5 miliar. Sudah kalau histori pembayarannya dia udah bayar hampir 1,1 miliar lebih gitu. Jadi kalau realnya paling hutangnya tinggal 800-an kalau pokoknya. Nah, tapi bank masih mengenakan nilai 1,6 miliar gitu. Dan jaminannya di salah satu tempat di mana, di Surabaya, perumahan mewah ya, itu nilainya itu 3,5 miliar ya. Dan sekarang kemarin itu dia sudah mau ngelelang dalam posisi di balai lelang swasta di Surabaya, dan orang balai lelang udah lihat segala macam-macam mau dilelang tanggal 25 ini. Terus apa yang saya dilakukan adalah apa? Kemarin saya suruh dia pasang pelang. Ini pelangnya, pelang rumah dilelang, kagak kelihatan ya. Jadi pelangnya di sini ditulisinnya, rumah dalam sengketa SHGB nomor berapa, belum ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan, dilarang melakukan tindakan sepihak agar tidak tergugat masalah hukum, tidak tersangkut masalah hukum di kemudian hari. Hubungi pemilik Bapak Eko, nomor WA-nya langsung, nomor handphonenya. Nah, ini yang dilakukan gitu. Dan kemarin dia ragu-ragu gitu, udah kirim somasi sudah. Jadi pas ngirim somasi udah gitu saya suruh foto juga ini, kalau bisa ini dilampirkan, kirimkan ke siapa? Pertama ke balai lelangnya, somasi dan itunya, kedua ke banknya, ketiga ke pengadilan negeri apa-apa, keempat ke kelurahan atau gimana yang setempat, kelima ke OJK, keenam kemana-mana, sampai ke presiden udah perlu. Apa, karena ini loh, harus kalau berjuang itu harus apa ya, harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah itu. Jadi kalau setengah-setengah saya nggak mau gitu. Nah, kemarin saya foto, Pak, seorang buatin 1x2 paling habis 100.000. Ya udah dibuatin, saya kasih contoh, buat seperti ini, rumah ini dalam lelang segala macam, dalam sengketa, ya nggak apa-apa gitu. Nah, kalau ada uang pun, kalau ini satu teknik lagi, iklan kan di koran, buatin iklan di koran gitu. Jadi kenapa saya buatin gini? Nah, ini ada satu contoh ya, kapan kasus di Bekasi, di Cibinong. Dia masuk ke salah satu BPR, rumahnya dilelang segala macam-macam. Padahal lelang, dia baru ngomong pagi-pagi, udah gitu dia langsung ngomong ke saya pagi-pagi, Pak, besok rumah saya mau dilelang. Udah, nggak usah banyak ngomong. Dia bilang mau lakukan samina watona, nggak dengerin, jalanin. Siap kan? Jangan banyak nanya. Sekarang saya tulisin, saya buatin kayak tadi, rumah ini dalam sengketa rumah dan tanah ini SHM nomor berapa gitu. Siapa yang itu jangan melakukan tindakan sepihak atau kami akan gugat di pengadilan. Hubungi pemilik. Satu lagi, dijual rumah, harga rumah tuh sekitar anggaplah 500-an, hutangnya tinggal 300-200 gitu, saya lupa. Dan saya suruh dia, rumah itu wajarnya nilai 550 sampai 600 gitu. Rumah BUC, rumah dijual cepat gitu. Harga pasar di bawah harga pasaran, hanya 500 juta gitu. Udah gitu. Hubungi pemilik gitu. Jadi dua. Nah, itu nanti saya bilang, Pak, Bu, langsung di WA ke balai lelangnya, ke KPKNL. Waktu itu lelangnya karena sebelum Covid ya, 2 tahun lalu itu lelang manual gitu. Udah gitu kirim juga ke banknya. Pas dikirim WA-nya, foto dikirim, marah-marah orang banknya. Orang lelang juga kaget gitu. Pas besok hari hanya lelang, itu saya suruh dia buatin fotokopian 20 lembar, sebarin aja di tempat balai lelangnya itu. Tempelkan di parkir, dia lakukan gitu. Dan dia datangnya orangnya sampai ke ruang lelangnya, dia sebarin ke orang-orang, sebarin. Akhirnya apa? Batal lelangnya, ngamuk gitu. 3 kali juga dilakukan, 3 kali dibatalkan, batal. Akhirnya apa? Nyerah orang banknya. Nah, orang banknya nakal juga gitu waktu itu. Ada pembeli segala macam-macam, dia menyaratkan yang menyulitkan gitu, tidak mengurangi, menyulitkan segala macam. Akhirnya batal terus kan. Akhirnya kalau sampai batal ini, tapi setiap pertemuan itu ada nutulinnya
kebetulan orang ini pinternya apa, dia karena pernah diadvokasi, dia pinter. Saya suruh buat notulen setiap rapat segala macam-macam, meeting ada video selfie dia lakukan gitu. Dan itu kalau dia sampai gimana kita masukin ke OJK gitu, tembusin kemana-mana. Bahwa kita udah, kalau di pengadilan pun kan kita menang, kita udah ada pembeli kok mereka mempersulit gitu, segala macam-macam. Dan akhirnya sob, apa yang terjadi, rumahnya laku, dia sendiri yang jual gitu. Laku berapa, 400-an, 450 lupa saya. Dia ada kembalian yang bikin rumah lebih kecil lagi. Ya udah gitu, selesai, alhamdulillah. Nah, Pak Eko kemarin saya sarankan seperti itu, agak takut juga dia galau segala macam-macam, sampai ngomong istrinya katanya apa nggak gimana apa kita ngelakukan pelanggaran hukum, tidak gitu. Malah nanti suatu saat kalau diizinkan saya posting di IG-nya saya, kan enaknya di RSC, saya IG saya hampir 20.000 lebih, saya masukin aja di situ, belum IG yang lain, IG SKDA segala macam-macam, totalnya mungkin 50 ribuan subscribe ininya, followernya. Sebar aja kemana-mana, nggak apa-apa. Bila perlu kalau Anda kuat, masukin ke koran, buatin iklan hari itu tanggal 24-nya. Karena orang tidak akan mau kalau contoh orang mau lelang ya, rumah itu dilelang murah lah, 1,6 atau berapa gitu, atau 1,5 gitu. Pasti di atas 1 miliar, pasti orang lihat, ratusan juta aja lihat rumahnya. Pas dilihat ada tulisan kayak gitu kan dibatal. Jadi itu tujuan saya adalah, kemarin Pak Eko, apa langsung gugat aja? Gugat sih mudah Pak, saya bilang kenapa? Gugatan itu, gugat pengadilan itu hal terakhir. Kalau bisa kita selesaikan di negosiasi, kita minta distraf, minta macam-macam. Itu yang terjadi loh. Anda ngomong aja Pak Ridwan apa ngalami, saya ngalami, properti saya berapa kali saya dapat lelang. Dan kemarin terakhir selesai tuh, saya ada pinjaman, ada masalah di bank BPR Legian, coba Anda cek BPR Legian. 4 tahun saya macet, bayangin 4 tahun. Kenapa? Karena saya kooperatif gitu. Setiap mau lelang ya saya somasi, saya ajukan gimana, segala macam-macam. Jadi tetap aja ngobrol, diskusi terus gitu. Saya minta pengurangan, gak dikasih, sama tambah lama tambah asik. Kayak hubungannya memang numpuk gitu. Jadi anggaplah pinjaman itu 500 juta ya. Bunganya sendiri itu udah hampir deketin 800 juta gitu. Pinjaman 500, satu kredit pinjaman 500, bunganya 800, kan pelanggar 1, takut enggak, biarin aja. Bunga kan biar itu kan urusan lu, bunga denda gitu, segala macam-macam. Saya tetapnya negonya 500 gitu. Nggak dikasih, katanya nggak mungkin, karena ternyata mungkin juga tuh. Pas udah mepet waktunya 4 tahun di BPR Legian, udah nego sama bosnya, besoknya di minggu kemudian dilikuidasi gitu. Likuidasi saya di tipikasi sudah 6 tahun sob. Habis itu kemarin selesai tuh, alhamdulillah dua sertifikat saya tarik gitu. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi pas dia mau lelang ya, saya terakhir dia kesel masukin balai lelang karena tim likuidasinya kan mau habis waktunya. Ya saya masukin. Saya ini kan langsung saya buatin balai lelang, surat segala macam. Ternyata dia 2 kali udah survei ke tanah saya itu. Kenapa tanah itu saya pertahankan? Karena nilai, anggaplah utang 500, nilai tanah sendiri itu nilai tanah sendiri itu 1 miliar atau 1,5 miliar gitu. Yang satu tanah, satu lagi beda lagi gitu. Kan baik lebih besar nilainya. Udah gitu saya punya tanah di belakang lebih luas lagi. Jadi ketutup, gak dapat jalan gitu. Jadi harus saya pertahankan gitu. Dan kalau nanti selesai jual, saya jual total gitu. Itu yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan ya udah, termasuk pas ternyata apa tuh, Allah memberikan kemudahan gitu. Akhirnya disetujui, saya foto duitnya nih, lu ada duit nih. Anggaplah ada uang 200 juta, 250. Ini punya foto-fotoin, kirim ke dia. Kalau mau selesaikan, kalau enggak ya udah gitu. Uang ini habis gitu. Akhirnya dia ngomong, akhirnya mau negosiasi lagi, deal pada anggap 500 gitu. Ya udah selesai. Dan alhamdulillah ketika udah didealkan seperti itu, saya jual apapun dulu, emas, deposito segala macam-macam. Ternyata ada aja kemudahan. Selesai itu ya udah nggak apa-apa. Makanya kalau masalah riba ini selesaikan, bicarakan juga dengan istri kita itu, dengan pasangan kita, dan supaya kita paham semua. Kemarin saya ngomong Pak Eko, hanya setuju, ya udah. Ternyata ketika sudah diproklamasi, di foto screen, baru dia minta negosiasi, minta didamaikan segala macam-macam. Takut kok mereka. Kenapa? Ya seperti itu. Bila perlu laporkan ke polisi sebagai ini, minta perlindungan hukum gitu. Dapatin suratnya. Perbuatan PMH itu, melawan hukum gitu. Indikasi perbuatan melawan hukum. Nanti untuk menguatkan kita ketika digugatan gitu. Jadi ternyata alhamdulillah seperti itu. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.